Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para jamaah salat Jumat Masjid Jenderal Sudirman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sehingga di kesempatan Jumat kali ini kita semuanya diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambah kita nikmat yang lainnya dan kita terus bisa memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para tabi'in, pada para tabi'ut tabi'in serta para ulama yang telah memperjuangkan agama ini di tengah-tengah kita serta setiap pengikut Nabi Muhammad yang mengikuti beliau dengan benar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada akhir-akhir saking bulan Ramadan. Berada di penghujung bulan Ramadan dan kita sebentar lagi akan memasuki juga perayaan Idul Fitri yang merupakan tanda bahwasanya puasa kita itu telah berakhir. Idul Fitri disebut Idul Fitri karena Id itu bermakna kembali. Sedangkan Fitri ini bermakna kita kembali berbuka, tidak diwajibkan lagi puasa. Idul itu artinya kembali, Fitri itu artinya kembali berbuka puasa setelah sebelumnya kita menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Berarti setelah Idul Fitri tidak ada lagi puasa wajib kecuali yang masih memiliki utang-utang puasa. Di kesempatan kali ini kita akan melihat apa saja amalan yang nanti kita temukan di hari raya tersebut, sehingga dengan mengetahui hal ini hari raya kita menjadi hari raya yang lebih bermakna, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Dan nanti kita akan lihat juga beberapa hal yang baiknya dihindari ketika kita berhari raya. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Idul Fitri kita diperintahkan untuk sebelum menuju ke tanah lapang dan dianjurkan sholat ini dilaksanakan di tanah lapang. Yaitu kita dianjurkan untuk mandi sunnah terlebih dahulu, untuk mandi bersih-bersih terlebih dahulu. Dan ini ada sunnahnya, disebutkan dalam kitab Al-Muwatta bahwasanya Abdullah bin Umar, beliau itu biasa mandi ketika ingin berangkat sholat Id. Sebelum beliau berangkat ke lapangan, beliau mandi terlebih dahulu. Dan para ulama katakan bahwasanya Ibnu Umar ini adalah sahabat yang paling
mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sunnah yang pertama, kita dianjurkan ketika menuju lapangan, dianjurkan untuk mandi bersih-bersih terlebih dahulu. Inilah yang ada juga dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i juga ditetapkan mandi-mandi yang sunnah adalah mandi ketika kita berkumpul dengan orang banyak. Contoh berkumpul dengan orang banyak adalah ketika kita berkumpul untuk sholat Jumat ini. Contoh yang lainnya lagi berkumpul untuk sholat Id. Contoh yang lainnya lagi yang para ulama anjurkan berkumpul untuk sholat istisqa, minta hujan. Dan bentuk sholat-sholat yang kita dianjurkan untuk kumpul, maka dianjurkan untuk mandi seperti itu. Kemudian yang kedua, karena di hari raya Idul Fitri sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa seperti ini. Kemudian di hari raya Idul Fitri berarti adalah hari dilarang untuk berpuasa. Maka disunahkan ketika menuju lapangan, sebelum kita berangkat ke lapangan, ada makanan yang kita santap terlebih dahulu. Tujuannya itu apa? Tujuannya kata para ulama, biar kita tidak merasa lagi pada hari Idul Fitri kita itu berpuasa. Biar tidak merasa lagi hari di Idul Fitri itu kita berpuasa. Oleh karena itu, ya dianjurkan untuk menyantap ya makanan-makanan ringan seperti yang dianjurkan oleh para ulama dengan menyantap kurma. Ya, menyantap kurma atau makanan-makanan yang ringan yang lainnya selain itu, ini yang dianjurkan ketika kita hendak menuju lapangan. Namun ini berbeda dengan nantinya pelaksanaan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha dianjurkan nanti kita menyantap daging kurban kita, sehingga sebelum menuju ke lapangan kita dianjurkan tidak makan terlebih dahulu, biar nanti lebih puas untuk menyantap daging kurban sendiri. Kemudian yang ketiga lagi yang dianjurkan adalah kita berbanyak takbir. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika kita telah menjalankan ibadah sebulan penuh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan walitukmil iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bulan Ramadan ini, laksanakan puasa sebulan penuh. Setelah kalian jalankan puasa, maka bertakbirlah kalian itu kepada Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepada kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka tanda kita itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kalau kita menjalankan ibadah puasa sesasi penuh, sebulan penuh, kita diperintahkan di akhir bulan setelah Ramadan ini sempurna, kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Kalau kita lihat dari riwayat-riwayat yang ada, Rasulullah SAW itu bertakbir saat beliau keluar dari rumah menuju sholat Idul Fitri. Nabi terus memperbanyak takbir sampai datang ke lapangan. Namun kalau kita lihat dari konsekuensi dari ayat tadi, ya, para ulama juga ada yang menganjurkan sejak malam, ketika matahari itu sudah tenggelam, tanda kita sudah berada di 1 Syawal, maka sejak itu kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Takbirnya ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang bentuk takbir ini. Ada riwayat dari Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud, di mana Ibnu Mas'ud itu kalau bertakbir di hari-hari tasyrik. Karena di hari tasyrik setelah para jamaah haji itu melempar jumrah, yaitu jumrah Aqabah, di hari tasyrik mereka diperintahkan untuk memperbanyak takbir, yaitu takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah ini takbirnya 2 kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Namun dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan juga dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, ya, disebutkan takbirnya 3 kali. Disebutkan dengan takbir Allahu Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Sehingga yang sering ditanyakan di masyarakat, boleh takbir 2 kali atau 3 kali? Dua-duanya boleh. Ya, tidak ada permasalahan sama sekali. Ada yang mau bertakbir 2 kali, dipersilakan. Ada riwayat Ibnu Syaibah yang menyebutkan seperti itu. Ada yang mau bertakbir 3 kali juga, tidak ada masalah. Bahkan Ibnu Taimiyah itu katakan, yang disebut bertakbir, kalau kita bertakbir cuma mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sudah masuk dalam sunnah takbir. Ya, sehingga ini tidak perlu jadi perdebatan di masyarakat. Ya, ada yang sempat memprotes, yang mengkritik, yang bertakbir itu 3 kali itu tidak boleh karena riwayat cuma menyebutkan 2 kali. Tidak benar. Yang benar yang menyebutkan takbir 2 kali boleh, yang menyebutkan takbir 3 kali juga boleh.
Bahkan ada bentuk-bentuk takbir yang lainnya dari Ibnu Mas'ud juga diriwayatkan dari Al-Muhamili. Dia menyebutkan takbirnya Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Bentuknya lagi berbeda. Maka bentuk takbir ini selama tidak menyalahi aturan, bentuknya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tanda rasa syukur kita kepada Allah di akhir Ramadan telah kita jalankan, maka bentuk seperti itu dibolehkan ketika kita ingin bertakbir. Kemudian yang disunahkan lagi yang keempat, kita disunahkan untuk mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat atau dalam istilah Arabnya itu adalah at-tahni'ah. Ini dianjurkan juga ketika kita sudah masuk pada hari raya. Bentuk seperti ini kita mengucapkan selamat Idul Fitri. Bentuknya lagi misalnya dengan ucapan yang biasa diucapkan oleh para sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum. Ada juga yang riwayat lagi yang menyebutkan tukup bila minna wa minka, menggunakan fi'il majhul. Ya, tukup bila minna wa minka, moga diterima dari kami dan dari kalian. Ya. Ada juga tadi dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini yang ma'ruf, ini yang terkenal di antara ucapan para sahabat. Atau juga ada anjuran beberapa ulama juga dengan ucapan minal aidin wal faizin. Ya, kita kembali dan meraih kemenangan. Minal aidin wal faizin, kita kembali dan meraih kemenangan. Ini ucapan-ucapan yang masih dibolehkan ketika kita masuk dalam Idul Fitri tadi. Jadi ucapan selamat ini ucapan yang mubah. Artinya boleh dengan ucapan apapun, Sugeng Riyadi, dengan ucapan selamat Idul Fitri, dengan ucapan ya selamat-selamat yang lainnya, ya yang bentuk, apalagi bentuknya itu adalah doa, kita saling mendoakan. Moga Allah menerima amalan kita dan juga amalan kalian. Ini adalah doa-doa yang sangat baik ketika kita ucapkan saat kita berhari raya. Juga yang kelima yang dianjurkan, boleh berhias diri di hari raya Idul Fitri. Artinya kita memakai pakaian yang terbaik ketika itu. Bahkan Nabi SAW menspesialkan ketika khutbah Jumat, hari Jumat beliau punya pakaian sendiri. Ketika menyambut tamu beliau punya pakaian sendiri. Ketika perayaan Idul Fitri juga Nabi SAW punya pakaian sendiri. Maka menunjukkan bahwasanya boleh kita mengistimewakan pakaian-pakaian tertentu di hari raya Idul Fitri tadi. Kemudian yang keenam yang dianjurkan lagi adalah ketika kita pergi dan pulang. Saat pergi sholat Id, ya dianjurkan untuk lewat jalan yang berbeda. Ya, artinya pergi lewat satu jalan ini, pulangnya lewat jalan yang berbeda. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan tidak ada paksaan. Tujuan yang kata para ulama, yang pertama ada ulama yang mengatakan makin banyak jalan yang kita lewati, makin banyak jalan yang kita lewati, maka itu nanti akan jadi saksi kita pada hari kiamat. Jadi bagian bumi ini akan jadi saksi, bagian bumi yang lain juga akan jadi saksi. Juga tujuan yang lainnya, di antara para ulama katakan makin banyak tempat yang kita lewati berarti makin banyak zikir di situ, karena makin banyak takbir di situ. Kemudian di antara yang ulama lain juga mengatakan supaya kita bisa menampakkan syiar Islam itu seperti apa ketika kita lewat jalan-jalan yang berbeda tadi. Intinya, marilah kita nanti menyambut hari raya kita dengan sukacita, ya, dengan kegembiraan. Jangan membuat hari itu sebagai hari kesedihan, namun ini adalah hari kegembiraan karena kita kembali berbuka puasa lagi ketika itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Idul Fitri kita nantinya adalah menjadikan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah pertama ini, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang telah dijelaskan tadi 6 amalan yang bisa kita lakukan di perayaan Idul Fitri. Ini amalan-amalan yang membuat Idul Fitri kita terasa berkesan. Namun ada beberapa amalan yang baiknya ini tidak dilakukan ketika kita bertemu dengan perayaan Idul Fitri. Yang pertama, memang di dalam perayaan Idul Fitri kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, atau istilah kita dengan takbiran. Kita memperbanyak tadi
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita dianjurkan seperti itu. Namun tentu saja takbiran ini mesti memakai aturan. Namanya saja kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya mengagungkan Allah, kalau kita agungkan Allah Subhanahu wa taala berarti tidak boleh timbul kekacauan. Tidak boleh timbul keonaran. Tidak boleh sampai mengganggu ya rasa aman yang ada di masyarakat. Maka kami nasihatkan kepada para takmir yang hadir dalam khutbah Jumat ini, para tokoh masyarakat yang hadir, dan juga pihak keamanan yang hadir pada kesempatan kali ini, ya, kami beritahu bahwasanya dalam Islam memang dibolehkan untuk takbiran seperti itu. Namun ada aturan-aturan. Di antara aturannya tidak boleh untuk mengganggu yang lain. Maka tidak pantas ya kita ingin mengagungkan Allah kok malah kita membawa petasan-petasan, membawa bunyi-bunyi yang mengganggu orang lain. Ya, karena beberapa kasus di tengah masyarakat kita, masyarakat Panggang sendiri belum sadar hal ini. Ya, anak-anak muda terutama ketika merayakan Idul Fitri di malam takbiran, mereka membawa petasan-petasan, bahkan bukan petasan yang kecil-kecil yang dijual di pasaran. Ya, namun mereka membuat rakitan-rakitan sendiri dengan menggunakan botol dan diisi dengan spiritus sehingga menimbulkan suara yang amat besar dan mengganggu lingkungan tentunya. Ya, maka jangan cemari rasa aman yang sudah ada, malah dikotori dengan yang sebenarnya kita ingin mengagungkan Allah lewat takbiran, kok malah menimbulkan keonaran ketika itu. Jadikanlah malam Idul Fitri itu dengan malam yang tenang, malam yang memang tujuannya kita untuk bertakbir, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaum muslimin menyadari ini semuanya, maka akan timbul rasa aman di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian juga dalam perayaan Idul Fitri sendiri, mohon juga diperhatikan agar tidak terjadi pemborosan yang banyak. Memang pemborosan tadi bisa kita lihat dari petasan yang dihabiskan foya-foya, ya, juga dari bentuk penghamburan uang yang lainnya. Bahkan ada mungkin yang dengan tujuan-tujuan yang haram. Ingat, yang namanya pemborosan ini sangat diwanti-wanti sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, wala tubazzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Disebutkan dalam surat Isra ayat 26-27, ingatlah, janganlah kalian boros-borosan. Karena yang namanya boros itu hanyalah menjadi saudara-saudara setan saja. Maka jangan perayaan ini kita juga kotori dengan melakukan pemborosan yang banyak, menghabiskan makanan yang banyak atau menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya sia-sia. Bukan makna untuk kita bersyukur, malah terlalu menghabiskan uang bukan pada tempatnya. Yang lebih tepat, jadikanlah Idul Fitri ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama di masa silam. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, orang yang keluar dari Ramadan, artinya ketika dia masuki Idul Fitri, harusnya keadaannya adalah seperti bayi yang baru dilahirkan yang bersih dari dosa-dosa. Harusnya keadaan orang ketika masuk Idul Fitri adalah orang yang seperti bayi yang saja baru lahir, yang dimana bayi yang baru lahir itu bersih dari dosa-dosa yang ada. Maka jadikanlah Idul Fitri kita ini menjadi lebih baik, ya. Ramadan kita yang kita jalankan sebulan penuh ini menjadi berkesan, artinya sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan itu berbeda, artinya berbeda menjadi lebih baik. Yang susah atau sulit untuk sholat, marilah untuk sadar untuk kembali sholat dan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sulit untuk datang ke masjid, marilah juga untuk sadar, marilah kita menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkesan. Dan juga mudah-mudahan ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, kita tunjukkan dengan kita menjadi lebih baik setelah pas bulan Ramadan. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah kami ingatkan juga untuk memperbanyak selawat kepada Nabi. Siapa yang memperbanyak selawat kepada beliau, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala satu selawat dibalas dengan sebanyak 10 kali selawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita panjatkan doa pada Allah, mugi-mugi setiap doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah.
Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika musannina bi 'alaika qabilina laha wa timmaha alaina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.